Halo, nama gue Isaac, dan gue pernah nyoba bunuh diri lebih dari 1 kali. Dan inilah ceritaku. Jadi sebenarnya gue punya track record, sejarah, history, atau apapun yang bisa lu sebut sebagai mental issues, mental disorder, mungkin juga bisa dibilang sebagai mental illness, apapun term yang dipakai, yang seharusnya dipakai, itulah seperti itu. Dan seperti yang tadi gue udah kasih tahu, dampaknya besar. Gue udah pernah mencoba bunuh diri lebih dari sekali. Bahkan karena saking parahnya mental issues gue nggak terlalu sadar berapa kali atau total pencobaan gue untuk ngakhiri hidup gue sendiri. Yang gue inget sekitar 3-4 kali. Gue inget momen pertama kali gue mencoba untuk bunuh diri, untuk kill myself. Itu sekitar tahun 2017. Kayaknya bulan April atau Mei 2017. Di saat itu gue masih berhubungan sama mantan gue. Masih pacaran sama mantan gue. Pacar pertama gue, yang di saat itu, of course gue sayang banget karena gue berpikir gue gak mau punya pasangan lain, gue pengen dia aja, dan selanjutnya ya sampai nikah lah, seperti itu. Tapi dari akhir tahun 2016 sampai awal pertengahan 2017, hubungan gue dan dia kurang baik. Ya, dari sisi dia pasti dia cerita gue yang toksik, dari sisi gue merasa kita berdua saling ngancurin satu sama lain. Dan juga orang tua dia nggak setuju. Sebenarnya waktu pas awal tahun 2017 di bulan Januari kita sempat putus, tapi balikan lagi di belakang keluarganya. Dan waktu itu dia jatuhnya lagi kuliah di luar S2. Jadi kita long distance relationship. Suatu saat waktu pas dia lagi liburan sama keluarganya, waktu itu di Eropa, dia ngasih tahu kalau dia mau putus, orang tuanya tahu. Dan di situ gue nggak terima. Badan gue langsung bereaksi, gue kejang, gue gemeteran, gue ngomong terbata-bata, dan gue langsung meluap emosi, amarah gue teriak, dan jujur ini suatu hal yang yang menurut gue salah juga. Di saat gue marah, gue berkata kasar kepada dia, dan itu ternyata didengar sama orang tuanya. Gue makin kacau balau lagi, di hang up, gue nggak terima. Gue langsung mulai ngerusak barang-barang di sekitar rumah gue. Di kamar gue ada lemari sebelah kiri, meja komputer gue depan. Gue teleponan lewat line di PC gue. Lemari gue tendang sampai hancur, kaki gue berdarah-darah. Terus gue keluar dari kamar, depan pintu kamar sebelahnya ada lemari kaca. Gue tonjok sampai berdarah tangan gue, dan gue ke toilet untuk nyoba bersihin darahnya. Tapi gue ngeliat muka gue di mirror di kaca kamar mandi, dan gue tonjok, tapi gue tonjok sampai kayak gini, dan gue cabut serpihan kacanya buat motong urat nadi gue. Di sini masih kelihatan. Gue coba untuk ngakhiri hidup gue karena gue merasa
gue merasa kosong, empty di saat itu. Gak lama, tapi sebenarnya gue balikan lagi, dan gak sampai sebulan kemudian kita putus lagi karena yang gue rasakan dia she had someone di sana. Gue nggak terima, dan of course akhirnya putus, dan hubungan kita selesai. Dan di situ langsung gue kayak downward spiral, hidup gue merasa mulai turun, dan hal-hal lain juga terjadi di dalam kehidupan gue. Gue masalah sama komunitas yang hobinya itu, kegiatannya itu gue cintai, tapi gue coba untuk balik, dan untungnya di saat itu gue merasa grateful, gue bisa bertemu sama pacar gue yang sekarang, Cita, dan dia membantu gue build me back up. Tapi luka emosional dan mental masih ada, dan berdampak juga ke hubungan gue sama dia, gue dengan Cita. Gue gampang tersinggung, gue gampang baper, marah, dan beberapa kali cekcok mulut juga, dan sampai ke titik gue mencoba untuk bunuh diri lagi untuk kedua kalinya di saat itu. Dan untungnya karena ada pacar gue ini, dia nggak give up sama gue, walaupun gue di saat itu udah give up. Dia nyuruh gue untuk datang ke psikolog. Waktu itu gue datang ke puskesmas pasar Minggu. Di situ ada beberapa mahasiswa S2 psikologi UI yang gue nggak tahu istilahnya apa, tapi kayak mereka praktek di situ, tapi nggak dibayar. Dan gue bisa konsul psikologi secara gratis di situ untungnya. Gue datang, gue bahas, bercerita tentang apa yang terjadi di hidup gue, dan kejadian-kejadian yang bawa gue sampai coba untuk bunuh diri. Dan di situ gue mulai kayak enlighten, sadar kalau bibitnya udah ada dari dulu, dari gue kecil, keluarga gue nggak akrab, gue melihat sekarang, dan di saat itu keluarga gue broken home, walaupun bokap dan nyokap gue still husband and wife legally, nggak cerai sama sekali. Tapi our family doesn't work. Luka mental, luka emosional yang disebabkan oleh keluarga gue waktu itu berdampak ke gue, sehingga gue mencari affection. Dan di saat gue mendapatkan affection, gue nggak bisa lepas dari itu, karena gue akan merasa lonely, kesepian, sendiri, karena gue butuh affection itu. Itu analisa dari psikolognya. Karena gue nggak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya seorang anak atau remaja atau pemuda di saat itu dapatkan. Dan gue lihat track record keluarga gue. Bokap gue, I'm just gonna say it, he is a piece of crap. Bokap gue udah beberapa kali selingkuh sebelumnya, behind my mother, behind all of us, my brother, younger brother. Gue 2 bersaudara, dan of course itu berdampak ke kita semua, ke nyokap gue yang jadi submisif, takut, dan nurut ke
bokap gue dan adik gue dampaknya dia kena skizofrenia. Bisa dicari di Google. Yang gue bisa jelasin dengan pendek adalah skizofrenia itu berdampak ke mental dia karena luka masa lalu ataupun masalah sekarang bisa nge-trigger dia jadi kejang-kejang, halusinasi, dan banyak hal bisa diakibatkan karena masalah keluarga ataupun bullying. Dan itu yang dialami oleh adik gue. Sementara gue jujur gue nggak pernah self-diagnose ataupun psikolog gue nggak pernah ngediagnose apa yang gue alamin. Tapi setidaknya psikolog gue itu membantu gue melihat penyebab-penyebabnya. Dari zaman gue SMA gue udah berantem sama bokap gue, pukul-pukulan. Dan waktu tahun 2012, waktu gue SMA, gue rasa itu adalah the start atau awal mula keluarga gue mulai hancur dan diri gue, mental gue sebagai seorang Ishak yang muda waktu itu mulai ambruk. Bokap gue kena masalah di gereja, keluarga gue Kristen, dan dia mulai main cewek lagi. Dan gimana gue tahu bokap gue main cewek? Komputer yang gue pakai dengan komputer yang bokap gue pakai itu sama. Dan di saat gue ngebuka komputer yang kita pakai, ada folder kebuka. Di dalam folder itu ada foto-foto bokap gue lagi berhubungan seks sama ceweknya ini. Ternyata seminggu sebelumnya soalnya bokap gue ngaku kalau dia pergi ke Jawa sama teman-temannya, dan di situ ternyata ceweknya dibawa, dan mereka ngakuin itu foto di hotel. Gue lihat lengkap semuanya, itu ada puluhan foto. Dan di situ gue breakdown. Gue marah, gue emosi, gue coba lari kabur keluar rumah, tapi sebelum itu gue bilang ke nyokap gue untuk ngeliat. Setelah itu, gue gak terlalu inget banyak, tapi yang pasti gue stay di rumah temen gue nginep berapa hari karena hal itu. Fast forward tahun 2013, bulan Agustus bulan Juni, bokap gue nge-announce kalau dia udah tunangan sama nih cewek. Dan dia minta keluarga gue untuk ketemu sama keluarga nih cewek, mengaku kalau nyokap gue udah cerai, supaya bokap gue bisa nikah sama nih cewek. Dan usut punya usut, ternyata nih cewek umurnya beda setahun sama gue, di atas gue, dan beda 30 tahun sama bokap gue. Dan di sana kita nge-bullshit, ketemu di restoran, nge-bullshit depan keluarganya kalau ya nyokap dan bokap gue udah cerai. Ternyata mereka nikah bulan Agustus, dan di bulan Juli atau Agustus awal bokap gue minta tolong untuk masukin surat undangan pernikahan dia sama cewek ini, dan minta tolongnya ke gue, nyokap gue, dan adik gue. Lo pikirin bisa kejadian kayak gitu. Dan mereka nikah. Itu ngebuat nyokap gue hancur. Gue gak ikut ospek kuliah karena gue harus jaga nyokap gue biar dia gak ngapa-ngapain. Itu berdampak ke dia, nyokap gue, berdampak ke adik gue karena skizofrenianya, dan lanjut sampai sekarang yang ngebuat kalau gue pribadi, gue gak bisa ngomong ke nyokap gue dan adik gue masih benci sama bokap gue. Walaupun of course kalau kata agama apapun ya cintailah orang tuamu, maafkan. Maaf, gue gak bisa banget. Itu berdampak ke mental gue yang buat gue sering emosi, sering marah, gampang marah. Dan
itu adalah cerminan dari apa yang bokap gue lakukan terhadap gue waktu kecil, adik gue, dan nyokap gue dulu. Berlanjut sampai sekarang. Dan ya gue masih struggle untuk supaya gue bisa keluar dari itu. Kalau kata salah satu psikolog gue yang lain, gue udah beberapa kali ganti psikolog, gue harus coba untuk maafin bokap gue, tapi ya nggak bisa banget. Berlanjut, tadi balik lagi ke tahun 2018, gue dengan pasangan gue, setelah gue ke psikolog, jujur, I felt that I was getting better. Setelah beberapa bulan, gue mulai treatment bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember selesai. Di bulan Desember selesai dan psikolog gue merasa gue udah banyak improvement dan nggak perlu untuk tatap muka lagi. Bulan Januari 2019, sebulan setelah itu gue dapet kerja di salah satu channel YouTube, ya. Dan gue merasa hidup gue makin meroket naik ke atas. I got a job that I liked at that point. Tapi masalah demi masalah tetap berlanjut karena bokap gue balik lagi ke hidup gue setelah dia cabut selama 2 atau 3 tahun tinggal sama istrinya. Gue terpaksa harus kabur, pindah, cabut dari rumah. Gue tinggal di kantor gue yang di tahun 2019 itu. Berdampak juga ke hubungan gue yang setiap bulan setidaknya 1 kali gue berantem sama pacar gue yang sekarang. And then di tahun itu 2019 I tried to kill myself again, now for the 3rd time. Gue di saat itu masalah kantor karena something bad happened to the office, ngebuat kerjaan dan semua orang yang kerja di situ jadi terdampak negatif. Dan di situ gue merasa low banget, gue nggak happy karena apa yang terjadi dan berdampak ke hubungan gue dengan cewek gue. Di malam itu, gue adu argumen sama cewek gue dan di depan dia video call, gue coba bunuh diri, gue tusuk lengan gue dengan gunting. Gue sayat dengan gunting, dan di sebelah gue ada baygon, gue semprot ke dalam mulut gue. Dan di situ gue black out, bangun-bangun, temen-temen kantor gue pada datang, bangunin gue, nanyain kenapa gue bisa kayak gini. Gue cerita sebisanya. Dan ya jujur gue malu di saat itu. Gue dianjurin sama cewek gue untuk balik ke psikolog lagi, tapi gue gak mau karena gue merasa kayak ya gue kayak gini lagi dan it doesn't work. Gue tunda-tunda terus sampai lama, dan keadaan kantor makin rusak. Gue sering nyakitin diri gue sendiri, nggak nyoba untuk bunuh diri. Di saat ada masalah, gue pukul diri gue sendiri, gue jedotin kepala, nyoba untuk nyakitin diri sendiri karena gue merasa hidup gue fuck up banget, gue hancur banget. Dan keempat kalinya gue coba lagi bunuh diri karena gue nggak sanggup. Itu di awal COVID mulai sekitar bulan Maret atau April.
gue coba bunuh diri dengan cara yang sama kayak sebelumnya, dan itu gue lakuin juga di kantor. Di situ gue bener-bener keracunan. Untungnya temen gue langsung ngasih gue minum buat muntahin semuanya, bekas-bekas baygonnya dan apapun itu. Gue ada break sama cewek gue selama berapa lama, tapi dia nge-push gue untuk ke psikolog, dan gue lakuin. Gue datang ke psikolog, gue bahas, dan ya di situ gue ya dapet enlightenment lagi, karena ini jujur gue maaf banget karena ini keulang terus, dan ya ceritanya sama gue bunuh diri, gue masuk psikolog, gue emosi dan lain-lain, tapi it's real guys. Suatu yang ya bisa kejadian ke lu semua, bukan berarti gue nge-wish lu kejadian kayak gitu, bukan sama sekali. Dan thankfully I felt better, karena di situ gue merasa setelah denger saran dari psikolog gue mungkin perlu take a break, cabut dari kerjaan gue yang sekarang, atau cari kerjaan yang baru, atau fokus ke suatu hal yang lain. I did that. Gue lakuin itu, gue merasa happy karena gue nemuin suatu hal baru yang gue bisa lakuin, yaitu writing. Gue jadi penulis cerita, dan berdua sama pasangan gue, hubungan gue makin baik di saat itu. Makin ya gue merasa makin harmonis, dan selama tahun 2020 setelah gue cabut kerja itu dan ngelakuin hobi baru ini, menulis, gue merasa happy. Walaupun gue di saat itu tinggal sama keluarga gue, dan of course setiap kali ada orang tua gue, ada bokap gue rasanya pengen gue tonjok mukanya sampai pecah. Tapi untungnya hobi gue menulis ini yang thankfully membuahkan hasil, duit, itu ngebuat gue happy. Gue dapet kerja akhir Oktober, walaupun itu something yang it's not something that I wanted, dan ternyata berdampak ke mental gue secara buruk, karena gue nggak bisa ngerjain kerjaan itu, gue nggak cocok sampai ke titik di saat ada satu kerjaan yang gue rasa bukan di luar kemampuan gue, tapi gue merasa kayak I keep doing this thing over and over again, and it was making me crazy. Dan I try to kill myself for the 5th time. Gue nggak buat-buat. Lu bisa tanya, lu mungkin bisa. Gue nggak tahu sih apakah baik buat ngebahas ini ke temen gue ataupun siapapun. But I did that for the 5th time. Gue coba untuk bunuh diri untuk kelima kalinya. Again, gue tusuk lengan gue dengan pisau, dengan gunting. Gue sampai tetangga gue pada datang ke rumah gue buat nyetopin gue, karena nyokap gue udah takut dan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngentiin gue. And gue udah saking gilanya, gue nggak sadar, gue coba untuk nyakitin nyokap gue dan adik gue. Gue nggak tahu apakah itu berarti gue jadi psikopat atau enggak, but it was that crazy at that moment. Gue sampai akhirnya I lost my job. Bukan karena itu, tapi gue mutusin untuk berhenti kerja, dan udah jatuh ketimpa tangga. Hobi yang gue suka, yang ngasilin duit buat gue, malah backfired karena
kesalahan gue sendiri yang malah disebar-sebar oleh orang yang dibesar-besarkan. Jujur gue nggak bisa. Gue pengen banget cerita detail tentang hal ini, tapi gue masih sakit hati dan juga berdampak ke pasangan gue, ke pacar gue dan teman-teman gue, karena dampaknya besar banget buat kita semua. Gara-gara gitu, impian gue buat jadi penulis hilang. Yang tadinya gue udah di Twitter gue dapet 5.000 followers, orang-orang yang follow gue karena apa yang gue buat, mereka beli, mereka bayar. Dan gue dijatuhin sama orang-orang komunitas temen gue yang gue rasa I belong there. Gue ada masa depan di situ dan gue merasa diterima di situ. But of course ya, karena masalah itu, kontroversi itu, gue mutusin untuk nggak lanjut lagi. I took my time to recover. Gue diminta sama psikolog gue, minta sama cewek gue untuk psikolog lagi. Dan thankfully, it's working. Finally, setelah bolak-balik psikolog 3-4 kali, I feel bukan closure, tapi kayak gue bisa accept apa yang terjadi sama gue as a part of, sebagai bagian dari perkembangan gue sebagai orang. Gue belajar, gue makin mengerti diri gue. Gue coba untuk lebih tenang, gue belajar untuk mengontrol diri gue. Ya, ada breathing techniques dan lain-lain lah, all the technicalities yang disebut sama psikolog gue, and it's working. Rasa sakit hati sama bokap gue, sama mantan gue mungkin, ataupun sama hobi yang tadinya gue cintai, it's still there. Gue nggak bohong, masih kepikiran. Sometimes gue nggak bohong, bikin gue depresi. Kadang, tapi gue benar-benar mencoba buat hal-hal buruk yang pernah terjadi ke gue untuk nggak nyerang gue lagi, membuat gue jatuh ataupun nyakitin orang-orang di sekitar gue. Dan jujur gue bersyukur gue masih hidup sampai sekarang. Gue nggak mau ngelakuin apa yang gue lakuin lagi, 5 kali nyoba untuk bunuh diri. Dan gue bisa bilang kalau ada lu, orang-orang di luar sana yang mungkin ngerasain apa yang gue rasain, punya pengalaman yang sama seperti gue, cari teman, psikolog, psikiater, siapapun yang bisa lo ajak ngobrol, jangan dipendam. Karena lu nggak bisa, mungkin lu bisa ngadepin ini sendirian, tapi lu nggak harus ngadepin ini sendirian. Karena ada orang-orang lain di dunia ini yang pasti peduli sama lo. Mungkin lu nggak tahu, mungkin lu nggak sadar, tapi ada, beneran ada. Dan kalau misalnya lu emang punya pikiran untuk bunuh diri, jangan lakuin. Don't do that. Don't ever think about that. Karena dampaknya bukan ke diri lu doang, dampaknya ke orang-orang lain. Your life is worth it. It's not worth the price. Gue nggak tahu apakah apa yang gue omongin tadi make sense atau enggak, tapi intinya adalah hidup lu berarti buat diri lu sendiri, orang-orang yang ada di kehidupan lu, dan orang-orang yang akan ada di kehidupan lu di masa yang akan datang.